Nah, manusia kalau dalam hidupnya begitu siklus kehidupannya, habis makan, habis minum, dia pulang ke rumah terus kawin, ya, ngobrol sedikit, ya, kemudian dia tidur, ya, bangun, kemudian cari makan, minum lagi, ngobrol lagi, pulang ke rumah, kawin lagi. Itu siklus kehidupan binatang namanya. Ya enggak? Lihat no ayam no. Ya, ayam habis keluar dari kandang pagi-pagi itu pakai sawatul kalam. Ya enggak? Kemudian dia cari makan, ya enggak? Cari makan tuh. Sahwatul batni. Ya kan? Habis cari makan, dia ngobrol sama temennya, kadang-kadang mau kawin, sahwatul farji. Ya, kalau ayam ngapain tuh? Kalau melipir ngedeketin betinanya tuh. Apa sih namanya orang bilang apa sih? Nah, kayak gitu tuh, PDKT kalau orang manusia gitu kan, nyamperin betinanya. Kucing juga begitu, nyamperin betinanya. Kalau lagi kayak musim kawin begitu berisik banget tuh. Kedengeran kalau kucing lagi musim kawin tuh. Ya. Kenceng banget ketawa. Nah, udah kenyang, makan, minum, kawin, kemudian tidur. Kan binatang begitu. Habis tidur bangun lagi, pakai sawatul kalamnya lagi, pakai sawatul batninya lagi. Nah, kalau manusia begitu siklus kehidupannya, itu nggak beda dengan binatang. Maka yang membedakan manusia dengan binatang apanya? Ya, nah, nanti setelah ruh ditiupkan, di dalam ruh ada kolbu, Pak. Kolbu ini fungsinya banyak. Ada fungsi iman di situ, ada fungsi kecerdasan, ada fungsi ingatan, ada fungsi keinginan, iroda, ya, banyak dia. Nah, yang namanya mati adalah ketika hayat habis, energi kehidupan. Hawa juga ikut-ikutan habis. Ini namanya mati nih. Ini proses di dalam jasad. Hayatnya mati, hawanya ikutan hilang. Itu. Praktekin. Enggak mau. Ya, maksudnya begini. Ada tetangga kita meninggal dunia. Ya, terbujur kaku tuh, disemayamkan di ruang tamunya. Kita pada takziah. Ya. Bapak iseng-iseng ngebisikin tuh ke badannya, ke telinganya. Pak, ada pizza, mau makan gak Pak? Dijawab sama dia? Nggak bakal dijawab. Kenapa? Ruhnya udah nggak ada. Keinginannya di dalam bahasa udah hilang, hawanya. Kenapa? Karena dia mati, gitu ya. Maka mati itu adalah hayat habis, kontraknya habis, hayatnya, lalu kemudian hawanya ikutan hilang. Sedangkan yang disebut dengan wafat itu proses pada ruh. Ketika mati terjadi pada bashar, hayat hilang, hawa hilang, wafatlah ruh. Ruh ditarik oleh malakul maut. Ada yang ditariknya ada yang pelan-pelan, ada yang dibetot. Gitu ya. Sepelan-pelannya ditarik oleh malakul maut, Nabi Idris pernah ngerasain. Ya, riwayatnya adalah ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Idris, disuguhi banyak makanan oleh Nabi Idris, disuguhi minuman. Oh, ini tamu nggak mau makan, nggak mau minum, curiga. Kamu ini sesungguhnya siapa? Aku suguhi makanan dan minuman, kok kamu nggak mau makan dan minum? Baru ngaku, saya malakul maut. Malakul maut. Ini beneran nih malakul maut. Berarti udah hampir habis dong waktu saya.
Enggak, saya mau main doang. Mau main doang gitu kan. Malakul maut datang mau main doang. Masa sih? Dan begitu. Iya, kata malakul maut. Tapi kebetulan kamu ada, saya pengen ngerasain mati. Belum waktunya kamu, kata malakul maut. Ngomong sama Allah, ngomong sama Allah. Kurang lebih seperti itulah ya komunikasi selengeannya. Lalu malakul maut tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini kekasihmu pengen merasakan yang namanya mati. Boleh nggak? Boleh, kata Allah. Tapi memang belum waktunya, rasakan saja. Lalu kemudian dicoba, ruhnya ditarik oleh malakul maut, selembut-lembutnya ditarik, karena beliau nabi kan, ditarik. Tapi setelah ditarik, dimasukin lagi oleh malakul maut. Ditanya oleh malakul maut, bagaimana rasanya? Sakit. Sakitnya kayak dikulitin. Gimana dikulitin? Gak usah dikulitin semuanya, lupa. Bapak punya luka, kemudian terkelupas kulit ari di atas itu, sakit nggak? Ya kayak begitu. Tapi ini melebihi, lebih dari itu. Ya, jadi sepelan-pelannya orang ditarik oleh malakul maut, sakitnya itu sebegitunya. Itu, ya, kayak dikulitin. Apalagi yang tadi tuh dibetok, gitu kan? Sakit banget tuh. Naudzubillah. Tapi nanti ada orang yang nggak mesti ditarik oleh malakul maut, tapi dia sudah bisa ya lepas sendiri. Itu ada yang bisa lepas sendiri, gitu ya. Tapi saya nggak mau jelasin sekarang, nanti aja. Ya, ruh itu wafat, ya. Ruh wafat. Ketika ruh wafat sambil membawa kolbu. Kolbu ada ingatan di situ, ada kecerdasan di situ, ada kesadaran, ada perasaan, ada keinginan. Maka semua yang ada di dalam kolbu pun ikut wafat, ikut melepaskan diri dari basyariyah, dari badan. Nah, ruh ini Pak Bu, kalau dia punya bekal yang banyak ketika di alam dunia, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak bermanfaat harta maupun anak keturunan illa man atallaha biqalbi salim, kecuali orang yang datang ke hadapan Allah membawa kolbu yang salim. Mana kolbu yang salim? Kolbu yang salim adalah kolbu yang selalu ada zikir di dalam dirinya, di dalam kolbunya. Zikir apa? Asma'nya. Maka ketika kita masih di alam dunia, ini kolbu harus sering-sering diisikan asma Allah, supaya nanti ketika menghadap kepada Allah, kolbunya dalam keadaan sedang berzikir. Gitu. Maka disitulah pentingnya kita mendapatkan talqin dzikir. Ya. Nah, ini ruh kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di alam dunia. Ruh tidak mengalami mati, tapi dia hanya berpindah, ya, hanya berpindah dari alam nasut ke alam berikutnya, alam barzakh. Ruh nggak akan jauh-jauh ketika awal-awal dia diwafatkan oleh Allah, masih ada di sekitaran jasadnya. Maka ruh tahu siapa yang takziah kepada dia. Ruh tahu ketika orang takziah ngomongin dia atau nguji dia, tahu. Makanya kalau lagi takziah, Pak Bu, jangan ngomongin yang buruk sama jenazah. Karena jenazah ruhnya si jenazah masih belum jauh-jauh amat dari jenazahnya. Gitu ya.